Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-66 yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih tentang silaturahim. Yang ke-66 ini adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Kata Sa'id ibnu Sam'an, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadh min imarati as-sibyani was-sufaha. Pada suatu hari, kata Sa'id, aku mendengar Abu Hurairah meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak kecil, dari kepemimpinan anak-anak kecil dan kepemimpinan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya kapabilitas. Abu Hurairah menggambarkan kepada kita bahwa akan datang suatu masa di mana kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan, dan ketidakmampuan itu dilihat dari sisi usia yang masih kecil. Di sini dikatakan sibyan. Sibyan itu adalah anak-anak yang belum sampai umur balik, anak-anak kecil yang dikarbit untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua digambarkan dengan as-sufaha. As-sufaha itu adalah orang-orang yang pendek akalnya, orang-orang yang tidak bisa mempertimbangkan sesuatu dengan baik. Padahal yang namanya kepemimpinan itu membutuhkan akal yang panjang, membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan kematangan di dalam berpikir, karena harus memutuskan urusan orang banyak. Di dalam sebuah keluarga saja, manakala kepala rumah tangga sebagai seorang pemimpin yang punya anggota tersebut adalah istri dan anak-anaknya, sebuah sekup kecil kepemimpinan, seandainya kepala rumah tangganya ini pendek akalnya, tidak punya kebijaksanaan, bisa hancur rumah tangga. Itu adalah kepemimpinan yang skupnya kecil, apalagi kepemimpinan yang skupnya besar, entah itu yang skupnya negara atau provinsi atau kabupaten atau kecamatan atau kelurahan atau RT atau RW atau perusahaan. Maka kepemimpinan ini hanya berhak untuk diduduki oleh orang yang punya kemampuan untuk memutuskan, untuk mempertimbangkan baik dan buruknya suatu permasalahan. Abu Hurairah berdoa kepada Allah, memohon perlindungan untuk menjumpai masa di mana pemimpin itu tidak kapabel. Maka Sa'id ibnu Sam'an, Ibnu Hasanah al-Juhani itu bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, datangnya masa itu apa tanda-tandanya? Annahu qala li Abi Hurairah, ma ayatu dzalik? Datangnya masa itu, masa ketika manusia dipimpin oleh orang-orang yang tidak kapabel, itu tandanya seperti apa? Ya. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, antuqta'al arham. Tandanya ada 3. Datangnya masa itu tandanya ada 3. Yang pertama, antuqta'al arham. Tanda yang pertama adalah ketika silaturahim dengan begitu mudahnya diputuskan. Silaturahim dengan begitu mudahnya diputuskan karena urusan-urusan yang sepele, karena urusan-urusan yang remeh-temeh,
cuma karena kakak tersinggung dengan ucapan satu kalimat adiknya, atau adik tersinggung dengan satu sikap dari kakaknya, kemudian antara kakak dan adik lalu putus silaturahimnya, bahkan sampai level bunuh-bunuhan, bahkan sampai level tidak lagi mengakui sebagai kakak atau adik. Ketika datang masa itu, berarti masa itu sudah dipimpin oleh orang yang tidak capable. Ini adalah tanda yang pertama. Makanya hadis ini dibawakan di dalam bab tentang silaturahim, supaya mengingatkan kita tentang bahayanya memutus silaturahim. Tanda yang kedua kata beliau, wa yuta'al mughwi. Tanda yang kedua adalah ketika orang-orang yang mengajak kepada kesesatan diikuti. Orang yang mengajak kesesatan seharusnya diikuti atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Akan tetapi di masa itu kata Abu Hurairah, para penjajah kesesatan, para pengasong kesesatan itu akan diikuti, bahkan dielu-elukan. Bukan hanya diikuti, tapi juga dielu-elukan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena saking tersebarnya kebodohan, saking banyaknya orang-orang yang minim pengetahuan agama, akhirnya kesesatan itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah kesesatan, bahkan dianggap sebagai sebuah kebanggaan, kemajuan, kemodernan, dan seterusnya. Kemudian ini tanda yang keberapa? Yang kedua. Tanda yang ketiga kata beliau, wa yu'sal mursyid. Tanda yang ketiga adalah di zaman itu orang-orang yang mengajak kebaikan akan ditolak. Orang-orang yang mengajak kebaikan akan diingkari. Ya. Jadi ini kebalikan dari yang keberapa? Yang kedua, yang ngajak kepada kesesatan diikuti, yang mengajak kepada kebaikan malah diingkari. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal seharusnya yang mengajak kepada kebaikan itu diterima, dipatuhi, didengarkan nasihatnya. Ini malah sebaliknya. Kalau sudah datang tiga tanda ini, maka saat itu umat manusia dipimpin oleh manusia-manusia yang tidak capable. Mudah-mudahan kita tidak menjumpai masa itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kekurangannya. Seperti biasanya, setelah Jumatan apa? Rapi-rapi masjid kita dengan menggulung karpet bareng-bareng. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.